Lahir prematur, baby Taiwan swasta hampir kehilangan nyawa dan habiskan dana 200.000 setara 100 juta uang Indo. Hari ini ada sebuah kasus yang lagi melibatkan TKW kaburan di Taiwan, di mana ia dikabarkan tiba-tiba tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit dan harus melarikan diri alias prematur. Lampuan dirawat di rumah sakit dan anaknya yang baru berusia 30 minggu harus masuk ke inkubator dengan biaya rumah sakit yang sangat sekali mahal. Kisarannya tuh 200.000 NT, setara 2 kali 5 tuh berarti 10, berarti 100 juta ya teman-teman kalau uang Indo. Sempat meminta tolong Faisal Soba, TKW Beret ini AS 32 tahun ini mengaku masih punya pasangan yang statusnya resmi dan langsung ia pun menyampaikan pesan penting untuk para TKW khususnya yang berstatus kaburan. Tolong deh kejadian melahirkan prematur bagi usia 30 minggu pada saat melahirkan ia kurang beruntung aja sehingga menyebabkan ia hampir kehilangan nyawanya. Saat ditanya biaya rumah sakit habis berapa, AS mengaku 200.000 NT lebih karena AS harus dirawat dan bayinya harus masuk ke inkubator karena masih terlalu muda. Banyak TKW yang setelah melahirkan menjual anaknya ke orang lain dan dia bekerja. Sekarang saat MD hal seperti ini sudah tidak dilakukan lagi ya teman-teman. Jadi yang sekarang punya anak lebih diperhatikan oleh Dinas Sosial Taiwan, bahkan imigrasi juga menaruh perhatian lebih terhadap yang punya anak. Bagi kalian yang gak pengen pulang, tolong jangan hamil. Ia juga mengaku sering sekali menemukan BMI yang mengaku miskin tak ada uang saat menyerahkan diri membawa anak. Mengaku suaminya sudah dipulangkan saat digusur. Banyak yang berbohong dan ternyata suaminya ada di Taiwan. Yang punya anak rata-rata nggak ada duit, rata-rata pura-pura miskin suaminya, padahal hari semuanya. Pemerintah Taiwan juga sudah resah ujarnya. Jadi buat teman-temannya, kalau memang sekiranya kalian itu udah hamil gitu kan, ya udah mendingan pulang aja, itu masalah malu urusannya kan nomor 2 daripada nanti tersesat kayak gini. Istilahnya kan kalau udah biaya kayak gini dari mana ya, kalau udah punya simpanan sendiri, punya uang banyak sendiri, ya nanggung juga aja ya. Buat teman-teman semuanya, ini kalau memang mau lahirin atau gimana tuh kayaknya tuh susah. Di sini tuh susahnya apa ya, karena nggak ada surat-surat, satu kedua juga biayanya juga cukup mahal. Jadi kalau sekiranya kalian di sini pengen fokus ke cari uang aja teman-teman, karena gaji Taiwan itu sangat menjanjikan. Sumpah, kalian cobain aja 3 tahun 4 tahun kalian nggak bakal bisa pulang. Kenapa? Nyaman, semakin nyaman gaji kita itu semakin banyak gitu. Semakin kalian bertahan di Taiwan itu semakin fokus ke kerjaan kalian, semakin ikhlas kerjaan kalian, itu bakal cepat waktunya, cepat banget berjalannya. Jadi istilahnya gini ya, kalau kalian kerja didasari ikhlas cepat, tapi kalau kalian didasari kerja dengan gelisah kayak gimana gitu lama. Terus juga ditambah lagi kalau memang di sininya apa ya, udah hamil terus udah pengen punya anak, itu mendingan pulang aja daripada di sini ngeluarin biaya dana yang cukup banyak banget teman-teman. 200.000 NT itu setara kalau uang Indonya 100 juta gitu. Itu duit loh, bukan daun. Kalian nyari di Indo 5.000 aja susah, kalau di Taiwan gampang. Apalagi sekarang lagi ya lumayan lah istilahnya ya. Kalau dulu kan cuma 400 NT itu 424 ya. Kalau sekarang kan udah 500, bersyukurnya di situ. Jadi selagi kita masih bisa pertahanin, selagi kita masih banyak kebutuhan, kurangi onlinean, kurangi shopping dulu, yakin gak? Kalau jadi buat teman-temannya gini ya, kalau kita misalkan mau sekiranya di sini punya pasangan, anggap aja kalau kita di sini dapat jodoh, dapat pasangan, itu bonus. Kenapa? Karena ingat, kita proses ke Taiwan itu nggak mudah, proses ke Taiwan itu susah, bahkan gaji ke Taiwan itu sangat menggiurkan sekali. Jadi kalau kalian di sini punya pasangan ataupun punya pacar, anggap saja dia itu bonus. Kenapa? Sebagai tanda kalau dia itu orang yang benar-benar mendampingi kamu dan orang yang tidak akan pernah merusak dalam cita-cita kamu, kehidupan kamu, masa depan kamu. Akan tetapi jika kalau sampai kalian itu udah sampai lupa, tergiur dengan yang namanya
lop-lop gitu kan. Jadi akhirnya kalian tuh lupa dengan cita-cita kalian, ujungnya kalian tuh hamil, terus akhirnya pulang tanpa bawa kesuksesan. Proses ke Taiwan tuh nggak mudah teman-teman. Kita tuh harus belajar dulu, pinjer-pin dulu. Bahkan pernah nggak kalian ngalamin di teto mental? Kalau belum pernah, cobain ya. 2 kali teto mental, nggak boleh masuk ke Taiwan. Jadi ingatnya tuh di situ. Bangun jam 2 malam kita harus pasporan, PAP-an, tetoan, bahkan kita harus belajar dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bahkan habis isya, habis maghrib kita harus belajar lagi, ngapalin lagi. Jadi selagi kita di sini masih bisa dipertahanin, kerja di Taiwan tuh pertahanin ya. Bahkan kalau kalian udah tahu gajinya Taiwan seberapa satu bulan, kalian yang udah lama mungkin ya udah 4 tahun 5 tahun, mungkin kalian udah ngerasa lama dia nggak bakalan bisa pulang. Jadi intinya mungkin banyak banget ya di sini yang aku alami ya. Intinya 2 tahun 3 tahun itu cepet teman-teman. Jadi kalau kita di sini udah makin tambah tahun tuh malahan kita tuh nggak kepengen pulang. Apalagi kalau kita tuh udah sukses, maksudnya maaf ya, maksudnya bukan berarti kita tuh udah punya ini, bukan, maksudnya kita tuh udah ada targetnya, istilahnya punya inilah, punya itu. Jadi kita tuh semakin betah karena keringat hasil kita itu ada buktinya nyata. Terus misalkan kalian di sini punya pasangan ataupun punya pacar gitu kan, ya bonus gitu istilahnya. Kalian misalkan udah punya rumah, punya tabungan, punya sawah ataupun punya segalanya, dialah orang yang mendampingi kamu dan dialah orang yang gak akan pernah ngerusak tentang kamu gitu. Kalau seseorang lelaki yang benar-benar sayang gitu ya teman-teman, dia gak bakal ngerusak kamu istilahnya. Terus kalau memang itu dia suami ataupun dia punya anak di sini, terus akhirnya kita ya hamil, terkadang kan kita nggak akan tahu ya namanya orang, apalagi statusnya swasta, susah untuk cari pengobatannya juga, terus mahal, ya sulit gitu. Yang namanya kalau memang kita sudah hamil ya udah mendingan kita tuh pulang sebelum 7 bulan kehamilan. Jadi buat teman-temannya, ketika kamu di sini ada pasangan, ketika kamu dia ajak berjuang, ya berjuang bareng-bareng gitu. Karena apa? Karena perjuangan seseorang yang sama-sama berjuang itu tidak akan pernah mengkhianati teman-teman. Nggak percaya? Buktiin aja kalau kalian punya pasangan, tapi kalau kalian udah pernah disakitin 1 kali, jangan pernah untuk balikan lagi. Kenapa? Yang ada nanti kalian akan bisa dipatahkan lagi gitu. Jadi buat teman-temannya yang pengen ngerasain gaji Taiwan seperti apa, cobain. Indahnya Taiwan banget kalau kalian udah terlanjur dunia luar, ya udah nanti terbiasa. Tapi semua orang itu ya berbeda-beda ya, nggak semuanya di luar atau di dalam nakal. Akan tetapi kalau kalian misalkan pengen fokus kerja di sini cari uang, ya fokus aja. Misalkan kalian di sini pengen fokusnya ke cowok, ya nanti kan kalian yang nanam, kalian yang manen gitu aja. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, karena aku yang ngalami juga, jadi kalau memang kita di sini punya pasangan, punya pacar, ya udah istilahnya anggap aja dia tuh semangat kita gitu. Dan mencinta itu tidak harus berlebihan, biar kita tuh ketika kita udah dipatahin cukup hati kita, pikiran kita tuh jangan. Jadi semangat terus, entah itu swasta entah itu resmi, yang pastinya ya ingat tujuan awal aja lah gitu. Biar kita tuh sama-sama sport, sama-sama